Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, bertemu kembali dengan channel yang mudah-mudahan menebarkan sebuah kemanfaatan. Jangan lupa tidak bosan-bosannya kami meminta dukungan dari sahabat-sahabat sekalian untuk subscribe, like, komen, share jika informasinya bermanfaat channel kami, agar supaya kami tetap semangat untuk menebarkan kebaikan. Baik, kali ini saya akan memberikan kisah hikmah antara ibadah dan kekayaan. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dikisahkan dari hikayat dalam kitab An-Nawazir karya Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salam Al-Qulyubi. Ada sebuah cerita pada zaman dahulu, hiduplah seorang lelaki soleh dari golongan kaum Bani Israel. Ia memiliki seorang istri yang solihah, sehingga kehidupan mereka diselimuti dengan kedamaian, ketentraman hati, meskipun hidup dalam serba keterbatasan ekonominya. Hal ini tidak lain karena hati mereka selalu terpaut dengan Allah, sehingga apapun yang mereka lakukan bernilai ibadah. Di saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu pada seorang nabi dari golongan Bani Israel pada saat itu. Bunyi wahyu tersebut adalah, "Wahai nabiku, katakanlah pada lelaki soleh tersebut bahwa aku akan menjadikan separuh dari usianya dalam keadaan kaya dan menjadikan separuh usianya dalam keadaan miskin. Sehingga seandainya ia memilih kaya di usia muda, niscaya aku akan menjadikannya miskin di usia tuanya. Namun sebaliknya, seandainya ia memilih miskin di usia muda, niscaya aku akan menjadikannya kaya di usia tuanya." Setelah menerima wahyu itu, nabi tersebut bergegas dan segera menyampaikan kabar dari Allah pada lelaki soleh yang dimaksud. Lantas saat lelaki soleh tahu bahwa ia mendapatkan kabar dari Allah, lelaki tersebut menghampiri istrinya untuk menceritakan apa yang baru saja ia terima dari utusan Allah itu. Dan pada akhirnya lelaki soleh itu meminta pendapat dari istri tercintanya. Ia berkata, "Wahai istri solehahku, apa pendapatmu tentang hal ini?" tanya lelaki tersebut sambil mengharap jawab dari istrinya. Mendapat pertanyaan dari suaminya, lalu wanita solehah itu dengan isyarat menyerahkan sepenuhnya pada suaminya, ia menjawab, "Apapun yang terbaik untukmu suamiku, itu adalah terbaik buatku. Apapun keputusan yang kau ambil, berarti itu keputusan terbaik untukku," jawab sang istri. Begitulah sikap sang istri yang solehah, manut, nurut, dan ikut apa yang dilakukan oleh suaminya. Lalu laki-laki soleh itu kembali berkata, "Wahai istriku, aku berpendapat lebih baik kita memilih miskin di masa muda sehingga kita masih mampu untuk bersabar dan beribadah pada Tuhanku. Karena badanku masih sehat dan kuat, sehingga dengan miskin pun kita akan kuat selalu beribadah kepada Allah karena kesabaran kita. Sehingga ketika kita menginjak usia senja, dengan kita memiliki segala hal yang menjadi kebutuhan kita, aku yakin akan mampu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah dengan tenang." Lelaki tersebut dengan keyakinannya mengemukakan pendapatnya. Lantas istri solehah itu pun menanggapi, "Tapi jika aku diizinkan memberikan pendapat, wahai suamiku, menurut aku, ketika kau memilih miskin di usia muda, maka kau akan kesulitan untuk beribadah kepada Allah. Karena dalam keadaan itu, tentu kita akan tersibukkan dengan dunia sehingga tak akan memiliki kesempatan untuk berbuat kebaikan, bahkan untuk bersedekah sekalipun." Sang istri memberikan masukan. Lantas sang suami pun berpikir kembali dengan pendapat istrinya. Lalu dengan penuh keyakinan ia berkata, "Benar wahai istriku, apa yang kau katakan itu adalah sebuah kebenaran, sehingga aku akan memilih sesuai pendapatmu," jawab sang suami.
Lantas lelaki soleh itu pun kembali menghadap Nabi utusan Allah dan menjawab sesuai yang disarankan istrinya, yakni dia memilih kaya di usia mudanya dan biarkan dengan kesederhanaan di masa tuanya. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan wahyu kepada Nabi dari golongan Bani Israel itu untuk kedua kalinya. Allah berfirman, katakanlah pada lelaki soleh dan istrinya, apabila mereka berdua mendahulukan taat kepadaku dan mengerahkan kemampuan mereka hanya untuk beribadah kepadaku, serta meluruskan niat untuk berbuat kebaikan, niscaya akan kujadikan seluruh usianya dalam keadaan kaya. Tetaplah taat kepadaku dan bersedekahlah dengan apa yang kalian kehendaki, niscaya kalian akan beruntung di dunia dan di akhirat. Luar biasa sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Dari kisah ini setidaknya kita dapat mengambil hikmah bahwa ketaatan dan kepasrahan kepada Allah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Teladan yang patut ditiru dari kedua pasangan suami dan istri itu, ketika mengambil sebuah keputusan, mereka meminta pendapat yang lain dan diputuskan dengan tenang, tidak berdasarkan pada ego salah satunya. Dan hikmah yang terakhir yang bisa kita dapatkan dari cerita di atas adalah bahwa ketika kita ikhlas dengan keterbatasan untuk terus beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah Maha Tahu, Allah akan ganti keikhlasan itu dengan kecukupan. Sehingga ketika kita melaksanakan dengan ikhlas, maka di kemudian hari kita akan mendapatkan kecukupan dari Allah. Dengan tenang, dengan kecukupan tersebut kita dapat beribadah kepada Allah. Sahabat Sidik Anwar Channel yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, kisah tersebut memberikan sebuah gambaran yang sangat luar biasa yang dapat kita petik bahwa antara beribadah dengan kehidupan dunia ataupun ekonomi sangat ada keterkaitan di antara keduanya. Jika ekonomi kita libatkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan mencukupi dan bahkan melebihkan harta yang kita punya untuk diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja cerita yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen agar supaya kami terus bersemangat untuk membuat konten-konten yang mudah-mudahan bisa menyebarkan kemanfaatan kepada sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih, bagi bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.